Bismillahirrahmanirrahim. Salam cerdas kepada seluruh siswa-siswi di seluruh tanah air. Semoga yang menjawab salam saya senantiasa diberkahi otak yang jenius dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan coba berbagi secara sederhana tentang perkembangan tanaman hias di Indonesia. Ini berkaitan dengan budidaya tanaman hias, salah satu mata pelajaran yang ada di prakarya dan kewirausahaan di sekolah menengah atas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar mata pencarian produknya adalah sebagai seorang petani. Dan lahan Indonesia sebagian besar adalah lahan pertanian. Sehingga pertanian memiliki peranan penting secara nasional. Di samping itu, makanan utama bangsa kita berasal dari pertanian. Sektor pertanian ini banyak menyerap tenaga kerja, baik dari segi pekerjaannya sebagai petani atau berkebun, maupun dari produk-produk pangan nasional yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, termasuk teknologi-teknologi pertanian, itu juga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Di sektor pertanian sendiri, tanaman hortikultura bisa menjadi alternatif pengembangan di sektor pertanian. Kalau selama ini kita hanya terpaku pada sektor padi, mungkin juga jagung. Nah, disinilah tanaman hortikultura ini saat sekarang ini telah menjadi alternatif pengembangan di sektor pertanian. Tanaman hortikultura itu dapat berupa tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat. Di Indonesia ini, sumber daya alam kita ini sangat menjanjikan bersama dengan sumber daya manusianya. Sehingga pengembangan tanaman hortikultura dilakukan secara komersial. Kenapa dilakukan secara komersial? Seperti yang saya katakan tadi bahwa potensi sumber daya alam kita dan sumber daya manusianya itu sangat bagus. Melalui komersialisasi tanaman hortikultura ini, maksud saya, itu bisa menyerap banyak tenaga kerja. Karena hortikultura ini menjadi komoditas terbaru sekarang ini sebagai konsumsi untuk kehidupan sehari-hari, juga bisa berfungsi yang lain seperti tanaman hias. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa potensi alam kita ini sangat menjanjikan. Kekayaan alam kita ini sangat melimpah. Salah satunya adalah tanaman hias. Tanaman hias di sini yang saya maksudkan adalah tanaman yang memiliki nilai hias, yang bisa menimbulkan kesan akan sebuah keindahan atau memiliki nilai artistik atau memiliki kesan seni. Nilai hiasnya itu terletak pada bunga, batang, tajuk, cabang, daun, akar, maupun aromanya. Dewasa ini kita cenderung nilai hias itu pada bunga dengan daun. Dan di kota-kota besar itu budidaya tanaman hias bisa menjadi budidaya alternatif karena lahan yang sangat sempit. Sehingga untuk bercocok tanam di kota itu agak sulit, sehingga tanaman hias ini menjadi alternatif
dalam budidaya tanaman. Dalam perkembangbiakan tanaman hias ini, kalau dalam bahasa kita, bukanlah tanaman yang rewel. Tanaman hias membutuhkan sinar matahari yang sedang, namun dengan kelembaban yang tinggi. Lalu dalam perkembangbiakannya terbagi, ada perkembangbiakan generatif dan ada sekarang kita lihat contoh-contoh dari tanaman hias. Contoh pertama itu seperti Aglonema. Ini banyak kita lihat di kehidupan sehari-hari, ini tanaman Aglonema. Dan ini salah satu tanaman hias. Aglonema kalau dibiarkan, ya dia bisa tumbuh kurang menawan kalau tidak dirawat dengan baik. Berikut ada tanaman hias Samioculcas. Ini daunnya agak kecil, berwarna hijau. Nah, ini sangat cocok di pekarangan kecil, bahkan ya, di dalam rumah pun mungkin bisa. Namun kalau saran saya tetap di teras atau di luar dari rumah kita. Berikut ada Kastuba merah. Nah, ini bentuknya juga unik. Ini bisa rimbun kalau kita tidak memangkasnya dengan baik. Itulah 3 yang sempat saya tampilkan contoh dari tanaman hias. Saya yakin masih banyak yang lain. Namun untuk kali ini saya tampilkan cukup 3 saja, dan masih ada kelanjutan materi setelah materi ini. Di akhir slide saya mau coba membawa Anda merenungi akan sebuah rumah yang tidak ada sama sekali tanamannya. Akan sebuah rumah yang semua lahannya dipenuhi dengan bangunan. Akan sebuah rumah kelihatan sangat indah, tapi indah dari segi bangunan, indah dari segi catnya. Sekarang kita bandingkan akan sebuah rumah yang tampak sederhana dari segi bangunan, tetapi dipenuhi dengan tanaman-tanaman hias. Asri halamannya, asri pekarangannya, bahkan ada rumah yang kelihatan sangat sempit, sangat kecil halamannya. Namun, karena dihiasi dengan tanaman-tanaman hias, bisa membuat hati kita terasa senang melihat keindahan-keindahan tersebut. Bagaimana dengan Anda? Saya kira demikian dari materi yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.